Film diawali dengan rekaman video asli yang memperlihatkan situasi perperangan di Yaman tahun 2015. Pemicu perperangan disebabkan oleh kelompok milisi yang didukung pihak asing dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Yaman. Kelompok milisi berhasil menguasai beberapa kota penting, termasuk ibu kota Sanaa di utara dan Aden di selatan. Akibat pemberontakan ini, warga sipil yang tak tahu apapun menjadi korban. Pemerintah Yaman yang sudah tak mampu mengatasi masalah ini, akhirnya meminta bantuan kepada sekutunya dan koalisi internasional. Dewan Keamanan PBB meminta Uni Emirat Arab mengerahkan militernya untuk mengembalikan stabilitas negara Yaman. Sin pun beralih di pangkalan militer Uni Emirat Arab di kota Mocha, Yaman Selatan. Di sana kita berkenalan dengan Sersan Al-Hindasi, Sersan Bilal, Sersan Ali, dan Sersan Falasi. Mereka semua terlihat sangat bersemangat, karena sebentar lagi, masa penugasan mereka akan segera berakhir. Mereka dijadwalkan pulang pada minggu depan, dan bisa berkumpul kembali bersama keluarga tercinta. Di tempat lain, kita berkenalan dengan dua tim medis yang bernama Sayari dan juga Balusi. Seusai latihan, Sersan Ali sedang membuat patung kuda dari kayu untuk putrinya sebagai hadiah ulang tahun, tepat di hari kepulangannya nanti. Esok harinya, mereka bersiap-siap untuk melaksanakan patroli rutin. Pasukan 01 dan 02 akan berpatroli ke area pemukiman untuk memastikan keamanan di sana dan membagikan makanan kepada warga sipil. Ternyata, hari ini adalah patroli terakhir bagi Bilal, Ali, dan Hindasi sebelum mereka kembali pulang minggu depan. Dua kendaraan patroli pun berangkat meninggalkan pangkalan. Adegan selanjutnya, kita berkenalan dengan komandan dari tim cepat tanggap yang bernama Kolonel Mazrui. Saat itu ia sedang ngopi bersama Kapten Said. Diketahui, Kolonel Mazrui ini minggu depan akan mengikuti ujian kenaikan pangkat. Oleh karena itu, dia meminta Kapten Said untuk menggantikan posisinya. Kembali ke pasukan patroli. Setelah berjalan cukup jauh, mereka bertemu dengan pasukan Yaman yang juga tengah berpatroli. Namun satu kendaraan pasukan Yaman mengalami masalah dan butuh perbaikan. Bilal kemudian menghampiri mereka dan diberitahu jika di depan sana sepertinya ada aktivitas yang mencurigakan. Bilal yang menerima laporan itu mengajak Hindasi dan Ali untuk memeriksanya. Sementara kendaraan 02 diminta untuk membantu memperbaiki kendaraan pasukan Yaman yang mengalami kerusakan tersebut. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan warga sipil. Kemudian mereka membagikan makanan yang mereka bawa. Waalaikumsalam. Marhaba ya ibni. Ya rit andana akthar. Seorang bapak lalu memberitahu Bilal jika semalam dia mendengar suara tembakan dari balik bukit. Kemudian mereka bertiga segera berangkat ke sana untuk memeriksa lokasi tersebut. Lalu Bilal menerima panggilan masuk dari pasukan 02 yang memberitahu jika mereka telah selesai memperbaiki kendaraan pasukan Yaman dan sebentar lagi mereka akan segera menyusul. Namun di tengah jalan, ada seorang menghadang laju kendaraan mereka. Dan tiba-tiba, para atasan yang telah menerima laporan terkait serangan yang dialami tim patroli segera memerintahkan Mazrui dan Said untuk menyiapkan pasukan cepat tanggap. Mereka juga menerbangkan drone pengintai ke lokasi serangan untuk memberikan gambaran kondisi aktual yang terjadi. جايين كمان
Kolonel Mazrui meminta Sayari dan Balusi untuk segera bersiap-siap. Sementara Kapten Said memerintahkan Falasi dan juga timnya untuk segera berangkat. Dipimpin oleh Kolonel Mazrui, pasukan cepat tanggap meninggalkan pangkalan dengan kekuatan penuh. Sin kemudian beralih ke medan pertempuran. Saat ini kendaraan mereka terjebak, dan senjata mesin juga telah rusak parah. Karena tak ada opsi lain, mereka menyiapkan amunisi senjata untuk berjaga-jaga. Bilal kemudian mencoba menghubungi patroli kedua, namun sayangnya alat komunikasi itu sudah rusak. Dia lalu mencoba menghubungi markas via telepon seluler, tapi sialnya di wilayah tersebut tak ada sinyal sama sekali. Situasi semakin diperparah saat pasukan musuh mulai mendekat. Pasukan musuh lalu menyerang patroli 02 dengan menghujani peluru dan tembakan RPG. Sementara, tim cepat tanggap yang dipimpin oleh Kolonel Mazrui terus bergerak menuju ke lokasi. Sin kemudian menunjukkan pemimpin pasukan musuh yang mendekati patroli 01. Dia menyuruh anak buahnya untuk merekam aksi serangan mereka. Setelah itu sebuah RPG kembali ditembakkan. Akibat serangan RPG tersebut, membuat Hindasi yang berada di belakang mengalami luka yang cukup parah. Pemimpin musuh kemudian menyuruh anak buahnya menanam ranjau darat di beberapa titik di jalan. Dia melakukan itu untuk menyambut kedatangan pasukan cepat tanggap. Tak lama kemudian, pasukan cepat tanggap sudah sampai di lokasi pertempuran. Demi keamanan, mereka memutuskan untuk berhenti karena mereka belum mengetahui posisi musuh. Patroli 02 lalu mendekat ke arah mereka dengan kondisi kendaraan yang rusak parah. Di sana pasukan cepat tanggap bergegas memberikan pertolongan. Sementara pihak musuh yang melihat hal itu, mereka menyiapkan serangan jarak jauh dengan senjata mortir. Kolonel Mazrui kemudian meminta pasukannya segera mundur menghindari serangan musuh. Setelah di luar jangkauan serangan mortir, Kolonel Mazrui kemudian menghubungi markas pusat. Dia meminta mengerahkan drone untuk mendeteksi posisi musuh. Lalu seorang atasan yang berada di markas memberi otoritas penuh kepada Mazrui untuk mengambil keputusan di lapangan. Dia memerintahkan Mazrui agar menyelamatkan semua pasukannya serta bisa membawa kembali pulang dengan selamat. Setelah menerima mandat dari atasan, dia pun memberi semangat dan motivasi kepada seluruh rekan-rekannya. Dia menyuarakan agar jangan pernah meremehkan kekuatan musuh yang telah menguasai medan pertempuran dan menyiapkan penyergapan dengan baik. Namun dengan kekuatan kebersamaan, kita mampu mengalahkan musuh agar kita semua bisa pulang dengan selamat. Setelah merasa aman, Mazrui meminta rekannya untuk bergerak ke lokasi pasukan penyergapan. Di sepanjang jalan, anehnya pihak musuh sama sekali tidak menyerang mereka. Namun ternyata, musuh sengaja membiarkan pasukan cepat tanggap agar memasuki wilayah mereka. Dan tiba-tiba, inilah yang terjadi.
Rupanya Mazrui sengaja memasuki perangkap musuh untuk mengetahui di mana lokasi musuh menembakkan mortir. Setelah titik koordinat musuh dikunci oleh drone, pusat komando mengarahkan helikopter Apache menuju ke lokasi untuk memberikan bantuan serangan udara. Di sana, pihak musuh yang gagal menghancurkan kendaraan Mazrui, pemimpin musuh menyuruh anak buahnya kembali menyerang patroli 01 dengan tembakan RPG. Akibat serangan barusan, Bilal terluka di kakinya. Kemudian musuh menyuruh Bilal dan timnya supaya keluar dan menyerahkan diri. Mereka mengatakan, jika kalian menyerahkan diri, maka kalian akan dibiarkan hidup. Namun mereka bertiga tidak mau menyerah begitu saja. Mereka pun masih bertahan di dalam mobil. Pihak musuh yang sudah kehilangan kesabaran kemudian membakar mobil itu untuk memaksa mereka keluar. Bilal pun mencoba memberikan perlawanan dengan menembaki musuh. Namun tanpa ia sadari, ternyata ada sniper musuh yang tengah membidik kepalanya. Beruntungnya, peluru sniper belum mampu menembus helm pelindung. Kini, mereka hanya bisa bertahan menunggu bala bantuan datang. Adegan kembali ke pasukan cepat tanggap. Kapten Said meminta izin kepada Kolonel Mazrui agar dia dan pasukannya bergerak maju lebih dulu. Mazrui pun mengizinkan Kapten Said bergerak lebih dulu sembari menunggu heli Apache datang. Pihak musuh yang mengetahui kedatangan pasukan cepat tanggap mendekat membuat mereka kembali bersembunyi di bukit. Melihat kesempatan itu, Bilal bersama dua rekannya segera keluar dari kendaraan. Gumpalan asap menjadi keuntungan bagi mereka agar bisa menghindari serangan sniper musuh. Ali yang melihat tempat yang aman untuk berlindung, ia pun mengajak Hindasi dan Bilal untuk berpindah ke sana. Namun Bilal dan Hindasi tidak bisa bergerak jauh karena mereka berdua sedang terluka di bagian kaki. Ali pun memutuskan untuk bergerak maju lebih dulu. Ia meminta Bilal untuk melindunginya dari serangan musuh. Kapten Said bersama tim medis mulai mendekat. Namun lagi-lagi, musuh menyerang mereka dengan menggunakan mortir. Setelah berhasil menghindari serangan musuh, Kapten Said meminta Sayari dan Balusi untuk maju lebih dulu. Di sana Hindasi pun merasa senang melihat kedatangan mereka. Namun tiba-tiba, dua kendaraan penolong itu pun mengalami kerusakan parah akibat terkena ranjau musuh. Said kemudian melaporkan hal ini kepada Mazrui. Tak berselang lama, terlihat musuh mendekat dan menyerang mereka. Hindasi yang merasa putus asa mengatakan kepada Bilal kalau riwayat kita akan segera berakhir. Lalu, Bilal mencoba memberinya semangat dan mengatakan kita akan baik-baik saja dan kembali pulang dengan selamat. Ternyata, firasatnya memang benar. Terlihat dari kejauhan helikopter Apache sudah tiba di lokasi. Mazrui kemudian meminta pilot heli untuk segera melumpuhkan semua mortir musuh. Tanpa membuang waktu, helikopter Apache melancarkan serangan brutal.
Melihat musuh yang terfokus mengincar heli Apache, Falasi segera memanfaatkan kesempatan itu untuk menolong Kapten Said. Akibat serangan RPG dari musuh, helikopter Apache tidak dapat menghancurkan mortir musuh yang tersisa. Pusat komando yang tak ingin heli Apache dihancurkan musuh, kemudian memerintahkan kru heli segera meninggalkan lokasi. Dua kendaraan pasukan cepat tanggap, kembali dikerahkan untuk bergerak maju. Mengetahui heli Apache sudah pergi, pihak musuh kembali memasang ranjau di sepanjang jalan. Pusat komando yang melihat hal itu mencoba untuk menghubungi dua kendaraan agar tidak melintasi rute itu. Namun sialnya, alat komunikasi di kendaraan itu bermasalah. Mereka pun terus bergerak maju, sembari menyerang ke arah musuh. Sayari dan Balusi yang melihat dua kendaraan pasukannya mendekat, dia sangat berharap agar mereka segera diselamatkan. Dua kendaraan itu pun juga rusak parah, sementara musuh terus menghujani mereka dengan peluru dan RPG. Mazrui kemudian memiliki rencana. Dia mengatakan kalau kendaraan yang rusak di sepanjang jalan bisa digunakan sebagai tameng pelindung untuk mendekat. Dia pun memberitahu rencananya itu kepada komando pusat. Atasannya kemudian memperingatkan Mazrui, jika Mazrui bergerak maju ke medan pertempuran, maka dia akan menjadi sasaran utama, karena musuh pasti akan mengincar komandan pasukan. Namun, Mazrui berusaha meyakinkan atasannya. Dia mengatakan, semua tentara harus segera diselamatkan apapun yang terjadi. Mendengar itu, sang atasan pun akhirnya setuju, dan langsung mengerahkan F-16 ke lokasi pertempuran. Kolonel Mazrui memimpin pasukan cepat tanggap yang tersisa, bergerak maju sembari melepaskan tembakan, sehingga pertempuran sengit pun tak dapat dihindari. Berkat rencana Mazrui ini, sebagian prajurit berhasil dievakuasi, kecuali Bilal dan Hindasi yang masih terjebak di sana. Mereka hanya bisa pasrah, menunggu bantuan datang, atau ajal yang akan menjemput mereka lebih dulu. Di balik kepulan asap, mereka melihat tubuh Ali yang sudah tidak bergerak sama sekali. Sementara musuh terus menyerang, dan berhasil melumpuhkan senjata mesin dengan tembakan RPG mereka. Pusat komando kemudian memberitahu Mazrui jika F-16 sudah dikerahkan dari pangkalan dan akan tiba di lokasi dalam waktu 7 menit lagi. Maka dari itu, ia diminta segera mengevakuasi semua pasukan dan pergi meninggalkan medan pertempuran. Mendengar informasi itu, Mazrui meminta kendaraan yang sudah mengevakuasi tentara untuk segera mundur. Namun sialnya, satu kendaraan terkena ranjau musuh. Kapten Said kemudian memberitahu timnya untuk menolong Bilal dan Hindasi
serta beberapa prajurit yang masih terjebak dalam kendaraan. Sementara dirinya akan pergi melumpuhkan sniper musuh. Sayyid lalu memberi kode ke Mazrui untuk melepaskan tembakan asap sebagai perlindungan. Setelah tembakan asap dilepaskan ke udara, mereka pun mulai beraksi. Falasi akhirnya menemukan Ali dalam kondisi sudah tak bernyawa. Kemudian, Falasi menggendong jasad Ali menuju kendaraan. Sementara itu, pertempuran masih terus berlanjut. Falasi yang menggendong Ali akhirnya berhasil mencapai kendaraan Mazrui. Bilal yang melihat Ali sudah tak bernyawa, terlihat begitu sedih atas kepergian sahabatnya itu. Kapten Sayyid dan semua pasukan berhasil masuk ke dalam kendaraan. Mereka pun bergegas meninggalkan medan pertempuran. Akhirnya, pesawat F-16 yang dinanti telah tiba di lokasi. Di sana Mazrui memerintahkan pilot pesawat untuk menjatuhkan semua bom yang mereka bawa. Di perjalanan, terlihat semua sangat bersedih atas kepergian Ali. Mereka merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan sahabatnya. Kolonel Mazrui juga merasa terpukul melihat prajuritnya gugur di medan pertempuran. Mereka semua kemudian mendoakan Ali supaya amal ibadahnya diterima Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Setibanya di markas, para prajurit yang terluka mendapat perawatan lanjutan dari tim medis. Lalu semua pasukan berkumpul, termasuk atasan mereka, Kolonel Jamal Al-Qadri. Jasad Ali pun dikeluarkan dari kendaraan dengan perlahan dan hati-hati. Dan semua pasukan yang melihatnya hanya bisa mendoakan Ali sebagai prajurit pemberani yang telah berjuang sampai titik darah penghabisan. Dan film pun berakhir.